Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Dan kini kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Hans Kue, beliau Direktur PT Ekuator Suwarna Investama. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Pak Hans. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak. Langsung saja, ada peluang IHSG rebound nggak pada pagi hari ini mengingat Bursa Asia penutupan dan juga pembukaan pada pagi hari ini Nikkei Kospi ini naik? Ya, memang kalau kita perhatikan kemungkinan hari ini indeks kita berpeluang rebound ya, bergerak kembali menguat. Sesudah memang pada pekan lalu penurunan cukup tajam ya. Pasar memang naik turun ya, mencermati kira-kira kebijakan Federal Reserve ini seperti apa ke depannya. Karena sesudah kenaikan 50 basis poin waktu kita libur ya di tanggal 4 Mei itu market ternyata bergerak negatif ya setelah kenaikan itu. Nah, kelihatan Fed masih punya dua edisi kenaikan ya di bulan Juni dan Juli masing-masing 50 basis poin dan mungkin ada 1 sampai 2 kenaikan itu di pertemuan mereka yang ada di akhir tahun gitu. Karena edisi Federal Reserve pertemuan sisa menyisakan 5 kali pertemuan gitu. Nah, ini sesudah agak pulih pasarnya dari itu kelihatan IHSG kita berpeluang untuk rebound pada perdagangan hari ini. Oke. Artinya memang ini ada pembalikan arah dari IHSG jika dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan di Jumat lalu begitu ya. Apa yang bisa dicermati oleh investor terkait dengan proyeksi Anda Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebenarnya pasar ini masih dibayang-bayangi ya. Jadi kita memang harus sedikit hati-hati karena kenaikan Fed Fund Rate ini kemungkinan akan diikuti oleh banyak bank sentral global di dunia gitu. Nah, kenaikan suku bunga ini memang lebih menyebabkan discount rate gitu ya. Itu di dunia itu bergerak naik ya, sehingga risiko global itu bergerak naik. Cenderung orang akan membeli bergerak ke arah saham-saham safe haven. Nah, ini bergerak ke negara safe haven ya, sehingga dolar Amerika terlihat lebih menguat. Jadi memang saat ini kita masih melihat bahwa kenaikan ini bersifat spekulatif dulu karena ada 2 kali edisi kenaikan. Selain itu kalau kita lihat inflasi global itu masih dalam tren yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat Amerika terakhir inflasi 8,3%, sebelumnya 8,5%. Ada indikasi bahwa inflasi Amerika itu agak turun. Tapi inflasi di level ini masih cukup tinggi gitu ya. Dan harapannya memang inflasi Amerika itu pelan-pelan bisa bergerak turun ya, sehingga Fed tidak perlu terlalu agresif menaikkan suku bunga. Nah, pelaku pasar kita pikir lebih spekulatif saat ini ya, jadi kita spekulatif buy dulu, cenderung trading jangka pendek. Trading jangka pendek lebih ke spekulatif karena masih banyak uncertainty gitu. Oke, tapi ada peluang IHSG rebound pada hari pertama perdagangan di pekan ini. Kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Hans yang sudah kami himpun. Seperti biasa ada 4, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama pemirsa adalah saham yang direkomendasikan ini adalah Antam pemirsa ya. Kemudian tampaknya ada Friend, ada ISAT atau Indosat, dan juga MPPA. Tentunya dari berbagai sektor. Ada Antam dengan rekomendasi buy support di 2.300-an, resisten di 2.470, Friend support di 73 tampaknya, resisten 80, ISAT 78 ya, Friend ya, di supportnya. Kemudian ada ISAT di support 6.000 dan juga ada MPPA 258, tapi kita harus konfirmasi Wiki, angka-angka ini apakah tepat gitu? Kita langsung bahas yang pertama Wiki ya, ada Antam. Ya, Pak Hans sebagai ya, silakan Pak. Sebenarnya saya rekomendasikan ini secara teknikal untuk akumulasi beli ya 2290 sampai 2380, cut loss di bawah 2240, target 2470 sampai 2650. Jadi ada peluang rebound di tengah memang komoditas global agak berfluktuasi cenderung tertekan, tapi Antam kita pikir berpeluang rebound ke atas. Nah, Friend itu kita rekomendasi beli itu 71 sampai 78 ya area belinya. Jadi sebenarnya supportnya lebih di 70 ya. Jadi kalau di bawah 70 baru cut loss, target kita 80 sampai 86 untuk Friend. Nah, kemudian ISAT kita rekomendasikan beli juga ya di 55 sampai 6000, cut loss di bawah 54, target kita 6200 sampai 6900. Yang terakhir MPPA ya akumulasi beli di 226 sampai 258, cut loss di bawah 220, target kita 268 sampai 340.
Oke, saya sampaikan kembali bagi yang masih ketinggalan karena ngomongin angka ini ya memang agak sulit Wiki ya. Di mana Antam tadi berpeluang menguat area akumulasi 2290 sampai 2380, cut loss bila turun di bawah 2240 dan target penguatan 2470 sampai 2650. Kemudian kalau friend bisa akumulasi di level 71 sampai 78, area cut loss bila turun di bawah level 70 dan target penguatan ke level 80 sampai 86. Kemudian ISAT mungkin Wiki ya, akumulasi bisa di 5525 sampai 6000 pemirsa, cut loss bila turun di bawah 54, target penguatan 52 sampai 59, dan terakhir ada MPPA, akumulasi di level 226 sampai 258, cut loss bila turun di bawah 220 dan target penguatan 268 sampai 340. Hari ini akan ada IPO juga ya Wiki. Yeah. Pak Hans, bagaimana menilai Olive nih, emiten furniture rumah tangga, di mana target raihan dana 40 miliar rupiah dan masuk papan akselerasi Bursa Efek Indonesia? Ya, kalau kita lihat size yang diambil nggak terlalu besar ya posisinya. Kemudian kalau kita lihat dari bisnisnya furniture dan dia banyak memakai channel online saat ini ya setelah pandemik gitu. Jadi emiten ini kita pikir cukup baik dan ada peluang dengan size yang nggak terlalu besar, emiten ini bisa bergerak menguat ya pada awal-awal perdagangan. Baik, secara harga apakah cukup menarik yang ditawarkan Pak Hans? Ya, harganya harga di 100 ya, saya pikir nggak terlalu harga bawah, level bawah yang disyaratkan ya, dan level ini menurut kita memang lebih disukai oleh investor ya. Karena investor cenderung lebih suka pada saham-saham yang harganya relatif murah in term of nominal ya sebenarnya. Baik. Gitu. Secara proyeksi ataupun mungkin rekomendasi, Anda mungkin merekomendasikan saham yang sebentar lagi akan melakukan IPO ini mungkin trading saja atau seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita bisa melakukan spekulatif beli ya di saham ini gitu ya. Jadi dan kita tentu melihat mungkin ada peluang auto rejection atas ya pada perdagangan awal gitu. Memang pelaku pasar memang harus sedikit berhati-hati ya karena di kawasan Eropa sendiri kan kita lihat Finland itu dan Swedia akan bergabung dengan NATO gitu, dan ini berpeluang membawa konflik lebih melebar gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Rusia ketika dua negara itu bergabung dengan NATO. Jadi risiko global tetap masih meningkat. Baik, kita harus spekulatif aja ya. Tapi semoga saham ini menguat karena penjualan Olive per Oktober 2021 terpantau naik ke 64,88%. Jadi kinerjanya sebenarnya fundamental juga oke nih Wiki. Olive naik 8% saat IPO di level 108 gitu ya. Ini artinya memang ada excitement dari investor sendiri untuk bisa masuk ke saham Olive. Apalagi ini menarik untuk retail, harganya hanya Rp100 gitu ya, dan kinerjanya lagi-lagi saya ulangi di bulan Oktober penjualan masih mengalami peningkatan pemirsa, yaitu sekitar 64,88% menjadi 39,39 miliar rupiah. Ya, Pak Hans, nampaknya pergerakan dari IHSG mengikuti pergerakan dari bursa global dan juga Asia begitu. Dari fundamental apa yang bisa dicermati dari pergerakan dari IHSG di hari ini, Pak Hans? Mungkin halo, Pak masih Hans. ke mute ya Pak. Pak Hans? Oke. Ya, silakan Pak. Makasih. Ya, memang kalau kita lihat pasar kelihatan sedikit ragu-ragu ya. Memang Federal Reserve ini kan ada kenaikan mereka kemungkinan di bulan Juni dan Juli gitu. Jadi market itu sangat peluang rebound lebih tercepat itu di bulan Juni atau Juli gitu ya, market baru bisa bergerak naik cukup kencang. Ada faktor lain yang memang diperhatikan pasar, normalisasi neraca Fed ya, karena memang Federal Reserve sudah menyampaikan kelihatan mereka akan mulai mengurangi ya kepemilikan mereka di neraca mereka gitu. Nah ini cukup menjadi perhatian karena pengurangan ini akan menyebabkan likuiditas yang lebih ketat. Memang awalnya cuma 47,5 ya dari tengah tahun sampai bulan Agustus, tetapi sesudah September 95 juta US dollar setiap bulan neraca mereka akan dikurangi. Dan diperkirakan penurunan itu sampai 2,7 triliun ya US dollar yang akan dikurangi dan agresif dalam 16 bulan ke depan. Artinya neraca Fed yang sekarang 8,9 akan berkurang 2,7 triliun dalam periode 2,5 tahunan dan 16 bulan ke depan cukup agresif. Nah ini yang membuat pelaku pasar sedikit hati-hati gitu ya menyikapi hal ini, dan biasanya
kalau ini terjadi orang cenderung akan bergerak ke aset safe haven gitu ya. Jadi pergerakan balik itu yang jadi masalah. Nah ini terlihat ya di pekan lalu itu US Treasury-nya kan bergerak naik ya. Terlihat yield-nya bergerak naik. Nah sebenarnya di awal pekan di pekan lalu juga kelihatan di akhir-akhir pekan itu ada penjualan di US Treasury. Mereka mulai balik lagi sedikit ke pasar saham, tapi nampaknya belum terlalu kuat sekali gitu posisinya. Oke, jadi dengan kondisi ini dan hari ini akan ada rilis neraca perdagangan dan rupiah kita yang masih 14.600, apa saran untuk pemirsa di rumah Pak Han, singkat saja? Ya, memang kalau kita lihat rilis neraca perdagangan kelihatan masih akan surplus ya. Kita cukup terbantu dengan perang antara Rusia Ukraina itu menaikkan harga komoditas cukup tinggi ya. Jadi biarpun Tiongkok lockdown dengan ketat, komoditas turun, tapi komoditas memang relatif lebih tinggi. Tapi surplus kita mungkin berkurang ya, mungkin sisa 4,2 miliar US dollar karena ada larangan ekspor CPO. Gitu. Larangan ekspor CPO ini salah satu faktor yang relatif negatif ya kalau kita lihat karena membuat tekanan juga pada nilai tukar rupiah. Tetapi memang rupiah sendiri melemah ini lebih faktor eksternal ya. Memang tren US dollar sangat menguat setelah Fed akan melakukan normalisasi neraca mereka dan kenaikan suku bunga yang cukup agresif dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kalau bagi pelaku pasar mungkin saat ini lebih cenderung lebih hati-hati ya trading jangka pendek gitu ya. Kita melihat ada potensi indeks kita bergerak sampai 6.000 sampai 6.200 ya ketika tekanan pasar saham berlanjut. Jadi saat ini lebih trading jangka pendek memanfaatkan momentum volatilitas yang ada di pasar. Baik, ya terkait dengan neraca dagang bahwa Anda tadi sampaikan tetap akan ada di tren surplus, tapi besaran surplusnya itu kemudian akan terdiskon mengikuti dari pelarangan CPO sendiri gitu ya Pak Hans ya? Betul. Oke, kita akan menuju ke beberapa data, diantaranya adalah ini mengenai dari update IHSG ya? yang tentu saja terus bergerak, tapi ini data yang tercapture beberapa waktu yang lalu. IHSG bergerak melemah 0,05%, Jakarta Islamic Index melemah 0,39%, dan 45 menguat 0,08%. Kemudian pemirsa dari gainers ada BBRI naik 0,71%, Astra naik 1,05%, Antam naik 0,86%, PTBA naik 1,84%. Kemudian pemirsa ada top losersnya Wiki. Ya, diantaranya adalah ada Telkom, Arto, GoTo, dan Adaro dengan pelemahan masing-masing 1,41%, 6,75%, 1,55%, dan 2,18%. Yang menarik adalah Arto ini melemah cukup tajam dibandingkan dengan top losers lainnya di 4 saham ini sebanyak 6,75%. Sebenarnya pengen kita bahas lebih panjang, sayang sekali waktu kita yang terbatas. Intinya Pak Hans adalah kita trading saja terlebih dahulu, masih ada peluang kenaikan, tapi di Juni daripada ketinggalan mungkin lebih baik cicil beli sekarang untuk menanti peluang kenaikan di Juni Pak Hans ya. Betul. Oke. Pak Hans, terima kasih atas analisa dan juga waktu Anda. Pak Hans, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih.